Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This time I will discuss scientific, analytical, ethical, AMDAL, feasibility study, stats, evaluation of project, data collection, market, technological, and financial aspect. Baik, di sini ada abstraknya yaitu studi kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai dampak suatu proyek terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Artikel ini tentang tahapan studi kelayakan AMDAL pada proyek pembangunan gedung struktur baja. Tahapan yang diulas meliputi pengumpulan data proyek, analisis aspek pasar, analisis teknis dan teknologi, serta evaluasi keuangan proyek. Baik, lanjut ada pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Pembangunan infrastruktur khususnya gedung bertingkat seringkali memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Dampak tersebut bisa berupa kualitas udara, polusi suara, bahan tata guna lahan, hingga gangguan terhadap ekosistem setempat. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan jadi instrumen yang sangat penting dalam merencanakan proyek besar untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Dalam konteks pembangunan gedung bertingkat berbasis struktur baja, seperti yang direncanakan di Kota Padang, AMDAL menjadi alat utama untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya layak untuk cara teknis dan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan standar kelanjutan lingkungan. Studi AMDAL yang baik juga berfungsi untuk pembangunan berkelanjutan di mana kepentingan ekonomi dan berjalannya beriringan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yang mana yang pertama ada menganalisis tahapan studi kelayakan AMDAL, kedua ada nilai dampak lingkungan sosial dan ekonomi, yang ketiga ada memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis kelayakan proyek. Yang keempat ada peningkatan kesadaran akan pentingnya AMDAL sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi dan lingkungan. Kontribusi yang diharapkan dari tersebut, yang pertama adalah panduan praktis untuk pengembangan proyek, yang kedua ada pemahaman yang lebih baik tentang AMDAL, yang ketiga ada rekomendasi kebijakan, yang keempat ada studi lanjutan, kelima ada kontribusi pada pembangunan. Selanjutnya ada metode konstruksi. Studi kelayakan AMDAL dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Pertama ada pengumpulan data proyek. Data yang dikumpulkan mencakup aspek teknis dan non-teknis seperti rencana proyek, penggunaan lahan, kondisi lingkungan, dan potensi dampak sosial. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk sampel lapangan dan dokumen sekunder. Yang kedua ada analisis aspek pasar. Analisis ini mencakup evaluasi permintaan pasar dan potensial keuntungan proyek. Proyek pembangunan harus memiliki pasar yang jelas untuk memastikan bahwa hasil pembangunan seperti hunian atau ruang hasil akan terserap dengan baik oleh akhir. Yang selanjutnya ada analisis teknis dan teknologi. Dalam tahap ini, studi melibatkan penilaian terhadap kelayakan teknis proyek, seperti kesesuaian desain, teknologi yang digunakan, serta kestabilan struktur. Penggunaan struktur baja yang tahan gempa menjadi pilihan utama dalam pembangunan gedung ini, dengan penilaian sesuai standar ASEAN 1726-2019. Selanjutnya ada evaluasi keuangan proyek. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai profitabilitas proyek dengan menggunakan metode seperti net present value atau NFV, internal rate of return atau IRR, dan payback period. Hal ini penting untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dari sisi finansial. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil studi kelayakan ini, ditemukan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan baik dari segi teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Analisis dampak lingkungan menunjukkan bahwa dampak terbesar emisi selama fase konstruksi dan potensi polusi air. Namun beberapa
penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat seperti penyerapan area proyek secara berkala dan pengelolaan limbah konstruksi dapat minimalkan dampak negatif tersebut. Dari segi pasar juga, potensi permintaan untuk uang hunian di Kota Padang cukup tinggi. Mendukung kelayakan proyek secara ekonomi, evaluasi keuangan juga menunjukkan NFT positif dan IRR yang memadai. Menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, dari studi kelayakan AMDAL ini, proyek pembangunan gedung berbasis struktur baja menunjukkan bahwa proyek ini layak dilaksanakan dengan pertimbangan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang efektif seperti pengolahan limbah dan pengendalian polusi udara sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak memberikan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan. Keberhasilan proyek juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan standar pembangunan berkelanjutan. That's all my presentation. For our listeners, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.